Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anakku, santriwan dan santriwati? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita masih bisa belajar menggunakan media online. Tetap semangat dalam belajar, jaga selalu kesehatan, dan ingat kalau kalian hendak keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Ya, sekarang kita akan menginjak ke materi. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan non-muslim. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah membangun masyarakat Islam. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan non-muslim. Yang ketiga, peperangan antar kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu membangun masyarakat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Islam itu membangun masjid terlebih dahulu, karena masjid selain tempat ibadah, masjid juga sebagai tempat belajar, tempat bermusyawarah, dan pusat pemerintahan. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam memasyarakatkan Islam di Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin atau disebut dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Contohnya Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, sedangkan Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Di buku kalian di halaman 19 nanti dibaca, dipelajari ya. Bisa dimengerti dari sini? Ya. Selanjutnya yang kedua adalah mengadakan perjanjian dengan non-muslim. Ya. Penduduk Madinah pada awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Untuk menyetarakan hubungan ketiga belah pihak, Rasulullah mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut dengan Konstitusi Madinah. Isinya, ya, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib membela. Ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Terus, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral maupun material. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan beliau yang menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, itu ada di buku kalian di halaman 20. Ya. Itulah isi Konstitusi Madinah. Dah bisa dipahami? Kalau bisa kita pahami, kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga, peperangan antar kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang antar kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Apa yang menyebabkan perang Badar? Perang Badar ini disebabkan karena adanya pencegatan kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Ya, kaum muslimin ini mencegat kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kenapa dicegat? Karena kaum kafir Quraisy ini telah membawa barang
milik kaum muslimin ketika di Mekah. Jadi barang-barang yang ada di Mekah pada waktu itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, dibawa oleh kaum kafir Quraisy untuk diperdagangkan. Terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Kaum muslimin berjumlah 313 orang dan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Perangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah perang Badar. Selanjutnya perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin balas dendam. Kenapa? Karena kalah pada waktu perang Badar. Ini terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Karena pasukan pemanah yang disuruh bertempat di atas bukit, malah dia tidak mau mentaati peraturan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, sekarang kita lanjut ke perang Uhud. Coba buka buku paket kalian halaman 23. Perang Uhud terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan dalam perang Badar. Perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Kaum kafir berjumlah 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin berjumlah 1.000 orang. Perangan dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Karena pihak pemanah, pasukan pemanah tidak mentaati perintah Rasulullah SAW untuk tetap di atas bukit, malah turun mengambil harta rampasan milik kaum kafir Quraisy. Dari situlah tempat tadinya yang ditempati oleh pasukan pemanah ditempati oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Dari situlah Rasulullah hampir terbunuh oleh Ubay bin Khalaf. Untungnya Rasulullah segera bertindak. Akhirnya Rasulullah selamat meskipun terluka akibat terpelosok ke lubang dan dilempari batu. Beberapa giginya pun terlepas. Beliau tetap bertempur. Dari itu tersebar isu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Korban yang gugur di pihak kaum muslimin ada 70 orang. Di antaranya adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, terbunuh atau gugur sebagai syuhada. Sedangkan di pihak musuh atau pihak kaum kafir Quraisy itu berjumlah 23 orang. Itulah terjadinya perang Uhud karena balas dendam atas kekalahan dalam perang Badar. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut ke perang Khandaq. Coba buka buku kalian di halaman 28. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu artinya golongan atau partai. Ya, pada waktu itu kaum kafir Quraisy ini minta bantuan pada golongan-golongan atau partai. Dari situlah untuk melawan kaum muslimin yang ada di Madinah. Makanya disebut dengan perang Ahzab. Sedangkan Khandaq, sedangkan Khandaq artinya parit. Maksudnya benteng pertahanannya menggunakan parit atas usulan atau ide Salman Al-Farisi. Ya, perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kaum muslimin berjumlah 3.000 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy banyak berjumlah 10.000 orang. Kaum kafir Quraisy mengepung kaum muslimin selama 15 hari. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Ya, karena Allah mengirimkan angin ribut, debu, pasir dan kerikil berterbangan ke arah mereka, memporak-pandakan bumi perkemahan mereka. Akhirnya Abu Sufyan itu menarik pasukannya untuk mundur dan peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi yang menyebabkan kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Khandaq adalah karena satu, kelelahan mengepung berapa hari tadi, 15 hari kelelahan
mengepung kaum muslimin di Madinah. Yang kedua, perbekalannya sudah menipis. Adanya serangan alam yaitu angin ribut. Dan karena Bani Huraidah dan Bani Hotafan itu menarik dukungan kepada kaum kafir Quraisy. Ditunggu-tunggu, udah lama ditunggu-tunggu, akhirnya mengurungkan niatan untuk membantu kaum kafir Quraisy. Dari itulah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Khandaq. Dari sini bisa dipahami. Ya, sekarang kita lanjut ke perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah ini terjadi karena kaum kafir Quraisy melarang kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji dan umrah dilarang. Untuk itulah Rasulullah bernegosiasi dengan kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Maka disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian Hudaibiyah adalah satu, umat Islam dan kaum kafir Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Nah, untungnya kaum muslimin ya nggak ada peperangan selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak boleh melaksanakan haji dan umrah untuk tahun ini. Untuk tahun berikutnya boleh melaksanakannya umrah hanya 3 hari saja tanpa disertai pakaian perang. Ketiga, kedua belah pihak diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau bersekutu. Yang keempat, setiap orang kafir yang datang untuk memeluk agama Islam harus dikembalikan. Sedangkan kaum muslimin yang hendak keluar dari Islam tidak dikembalikan. Itulah isi perjanjian Hudaibiyah. Ya, materi udah disampaikan Bu Siti. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa dimengerti oleh kalian. Selanjutnya buka buku kalian, itu tugas-tugas dikerjakan. Insya Allah minggu depan kita bahas bersama-sama. Dicukupkan kita berdoa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.